Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Di masa perjanjian lama, hubungan Tuhan dan manusia ciptaannya digambarkan sebagai hubungan Allah dengan umat yang menyembahnya, dan juga hubungan Tuhan dengan hamba-hamba yang melayaninya. Hubungan itu tertuang dalam suatu perjanjian, ya seperti perjanjian kerja begitu. Dalam perjanjian itu ditulis beberapa peraturan ya yang harus dipatuhi oleh manusia. Dan itu peraturan tersebut akan dijadikan dasar hukum untuk memberi upah atau berkat apabila manusia mentaatinya, dan tentu saja ada hukuman jika manusia melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melanggar atau tidak mentaatinya. Contohnya di Ulangan 28 ayat pertama dan kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu atau mentaati perintah Tuhan. Sebaliknya di Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi hubungan Tuhan dengan manusia itu berlangsung berdasarkan rasa takut akan hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel apabila mereka melanggar peraturan perjanjian tersebut. Rasa takut kepada Tuhan itulah yang memaksa bangsa Israel untuk mentaatinya, sekaligus juga supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini membawa suatu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah pengorbanannya di kayu salib. Namanya perjanjian kasih karunia atau anugerah, di mana Yesus mengenalkan Tuhan sebagai Bapa kita semua. Ya, Bapa kami yang di surga. Gitu. Hubungannya pun berubah menjadi hubungan anak kepada Bapaknya. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jika kita percaya kepada keselamatan dari Kristus, maka kita menjadi salah seorang anak Allah. Kita datang mendekat kepada Tuhan bukan seperti seorang hamba atau budak yang ketakutan, gemetar terhadap kemungkinan kita dihukum dan dipukuli. Tetapi kita menghampiri Tuhan sebagai seorang anaknya, bertemu dengan Bapaknya. Galatia 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kata Aba merupakan sebuah kata dalam bahasa Aram yang dapat diterjemahkan sebagai ayah atau bapak atau papa. Ya, coba Anda bayangkan, karena pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka kita dapat memanggil Tuhan dengan sapaan yang akrab, yaitu ayah atau bapa. Haleluya. Apakah keakraban dan pengenalan seperti itu akan meniadakan rasa takut atau hormat kita kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Justru karena kita mengasihi Tuhan sebagai Bapa kita, maka kita tidak akan membuat Bapa kita kecewa dan marah dengan kelakuan dan kita punya tindakan yang dengan sengaja melanggar apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Jadi yang berbeda adalah motivasinya. Saya beberapa kali menikmati masakan yang dibuat oleh mama mertua saya sejak sebelum saya menikahi putrinya. Dan menurut saya, masakan mama mertua saya tidak hanya enak, tapi benar-benar enak sekali. Setelah kami menikah, hal ini menjadi ketakutan dan kekhawatiran istri saya. Karena sebelum menikah, istri saya hari-harinya disibukkan dengan bekerja di sebuah kantor perusahaan mulai pagi hingga sore hari.
dan diteruskan dengan pergi kuliah hingga malam hari. Praktis tidak ada waktu baginya untuk belajar memasak di dapur dengan mamanya. Ketakutan dan kekhawatiran istri saya dalam hal memasak ini bukan karena takut dimarah-marahin dan dihukum oleh saya. Hal itu saya pastikan tidak akan pernah terjadi dan istri saya juga mengetahuinya. Tetapi ketakutan, kekhawatiran istri saya itu dikarenakan begitu besarnya cintanya kepada saya, suaminya, sehingga dia takut dan khawatir masakannya tidak memuaskan selera saya, suaminya. Karena itulah kemudian mendorong istri saya untuk membeli buku-buku resep masakan, juga bertanya kepada orang-orang yang dianggap hebat masakannya, dan mulailah ia belajar memasak dengan baik. Sekarang Anda sudah tahu kan maksud Raja Salomo yang menulis Amsalnya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Rasa takut karena kagum akan kasih-Nya Tuhan seharusnya menjadi motivasi utama kita untuk mulai belajar mengetahui banyak hal yang Tuhan sukai untuk kita lakukan baginya. Apa yang mendorong Anda untuk mulai belajar menyenangkan hati Tuhan? Rasa takut atau rasa kagum akan kasih-Nya? Silakan Anda menjawab sendiri kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.